Untuk masuk Masjid Nabawi itu hanya cukup dengan gelang. Oh gitu. Gelang yang diberikan oleh muasasah, dan gelang ini diberikan setelah PCR 2 kali. Waktu mau masuk masjid ya? Ya, pas ditanyain. Nabawi. Taib. Waktu itu ditanyain oleh polisi. Terus solusinya seperti apa, Ustaz? Tidak bisa masuk atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku sekalian. Kembali jumpa di channel saya, Anis Abu Fatah. Sahabat sekalian, hari ini kembali saya di Masjidil Haram ya, di depan halaman Masjidil Haram. Masya Allah, sahabat sekalian bisa melihat ya seperti apa keramaian di Masjidil Haram ini. Dan insya Allah sahabat sekalian, hari ini saya akan bertemu ya, menemui dengan salah seorang mutawif, pembimbing umroh ya, untuk kita ngobrol mengenai seperti apa teknis pelaksanaan umroh pada masa pandemi hari ini ya. Ini sudah masuk ke bulan Februari. Terus ada beberapa pertanyaan dari para subscriber ya yang penasaran, karena beliau pastinya akan berkunjung ya untuk berumroh kembali. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar yang cukup menggembirakan. Akan kita buka semua ya proses umroh pada masa pandemi ini. Baik sahabat sekalian, sebelum kita lanjutkan, karena ini adalah saya harus menuju ke sebuah hotel ya di sekitar ring pertama ya Masjidil Haram ini. Maka sebelumnya sahabat sekalian, jangan lupa yang belum dukung channel saya, silahkan bisa klik like, subscribe, dan juga silahkan bisa di-share agar semakin bisa yang banyak yang mengetahui seperti apa teknis pelaksanaan umroh pada masa pandemi kali ini. Oke, langsung menuju ke hotel. Ya, alhamdulillah sahabat sekalian, sekarang saya sudah berada di kamar hotel bersama teman saya. Beliau salah seorang mutawif ya, atau guide untuk umroh pada masa pandemi tahun 2022 saat ini. Baik, insya Allah kita akan bertanya mengenai seperti apa teknis pelaksanaan umroh ya sekarang, apakah masih sama seperti dulu sebelum pandemi ataukah ada beberapa perubahan seperti itu. Baik, langsung saja di sini saya akan perkenalan dulu pada sahabat sekalian ya. Assalamualaikum Ustaz Farid, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Ustaz Farid asli dari mana, Ustaz? Asli Palembang, Sumatera Selatan. Masya Allah. Jadi sekarang sudah mulai membawa jamaah sudah berapa bulan atau berapa minggu, Ustaz? Semenjak perdatangan awal, yaitu tim advance dari tanggal 23 Desember sampai sekarang, alhamdulillah. Masya Allah, berarti sekarang sudah akhir Januari, udah masuk Februari ya sekarang. Iya. Ber1 bulan lebih ya. Iya, alhamdulillah. 1,5 bulan malahan, Masya Allah. Berarti awal jamaah datang ke advance itu bersama antum juga ya? Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi begini Ustaz Farid, ini terkait ada pertanyaan jamaah nih. Ya mungkin ini juga pertanyaan mewakili beberapa jamaah yang mungkin ada penasaran juga dengan seperti apa umroh pada masa pandemi kali ini. Nah, beliau menyampaikan ya langsung jabri ke saya. Jadi beliau merasa was-was nih, merasa was-was dan khawatir kalau misal tiba-tiba ibadah umroh ditutup lagi oleh pemerintah RI maupun Saudi ya, karena ada kenaikan Omikron dan juga intinya virus yang ada sekarang seperti itu. Nah, maka untuk apa ya, untuk menutupi rasa was-was ini, beliau sangat mengharapkan informasi yang utuh ya, yang langsung istilahnya apa ya, otentik ya, langsung dari Saudi seperti apa. Nah, mudah-mudahan Ustadz Farid di sini bisa berbagi seperti apa informasinya. Mudah-mudahan ini bisa menambah lagi apa ya, kemantepan dari jamaah ini untuk berangkat, karena insya Allah beliau mau berangkat dengan keluarganya. Dan saya yakin pasti mungkin banyak dari bukan cuma ibu ini ya, tapi mungkin mewakili juga pertanyaan dari sebagian besar apa ya, jamaah Indonesia ya, apa ya, sudah antri sekian lama mungkin seperti itu. Nah, jadi seperti itu Ustaz Farid. Masya Allah, sebelumnya saya ucapkan jazakallahu khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua ini dengan berjuta kebaikan untuk Ustaz Farid. Barokah insyaallah. Nah, jadi pertanyaan pertama ini kita mulai dari kedatangan di bandara, Ustaz Farid. Nah, jadi seperti apakah kedatangan para jamaah ini ya sewaktu
di bandara, mulai dari kepengurusan imigrasi, apakah ada perbedaan dengan masa lalu sebelum pandemi atau sama seperti itu, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Semenjak saya membawa tim yang awal datang dari Indonesia, Ya. saya bertanya kepada jemaah semuanya untuk imigrasi, alhamdulillah sama seperti sebelum pandemi. Oh, sama ya? Nah, dan adapun untuk penjemputan di bandara itu tim guide-nya atau mutawifnya itu bersama muassasah. Bersama muassasah. Iya, betul, untuk menyambut jamaah yang datang dari Indonesia. Baik. Berarti untuk pengecekan imigrasi tidak ada berkas khusus tertentu? Tidak ada berkas khusus, cuma dia datang sidik jari seperti biasa, sudah keluar, tinggal menunggu bagasi. Jadi cuman dokumen kan kayaknya kan cuman paspor ya? Iya, Itu aja ya? paspor, ya hasil PCR ketika di Indonesia itu juga sebelum terbang, ya itu kan diletakkan bersama paspor. Oh, bersama paspor di Iya, dalam gitu ya? iya, Oh gitu, baik. Berarti di dalam paspor itu ada visa, ada PCR, meningitis juga iya, ya? betul. Meningitis itu kalau dulu tuh seperti apa, saya nggak begitu paham. Kartu kuning di dalam. Kartu kuning ya? Iya. Kalau PCR ini bukan kartu. Dan bentuknya kalau PCR bentuknya lembaran kertas. Hasil dari PCR sehari sebelum terbang. Iya. Nanti dibawa bersama paspor. Iya. Jadi sehari sebelum terbang. PCR itu berlaku untuk berapa hari? Kalau tahu Ustaz Farid? Tahu saya 3 hari. 3 hari. Iya. 3 hari. Tapi pastinya untuk semua itu sudah diperhitungkan untuk travel. Iya, betul. Seperti itu. Di karantina di Indonesia kan 1 hari. Di PCR baru besoknya terbang menuju Mekah, Jeddah atau enggak? Sudah, hari keduanya sudah nyampe. Iya, betul. Itu berlaku sampai 3 hari. Iya. Masya Allah. Gitu ya. Baik. Jadi untuk pertama dari kedatangan bandara dan imigrasi mudah-mudahan sudah begitu jelas ya. Jadi tidak ada hal yang berbeda. Jadi hanya ada tambahannya itu nanti ada berkas PCR ini. Iya. Itu pun bareng dengan paspor seperti itu. Nanti nantinya kan paspornya kan dikumpulin nih oleh para mutawif saat di bis gitu ya. Di bis ya nanti. Itu dikumpulin, PCR-nya ini juga ikut di situ ya. Barang semua semua di situ. Baik, terima kasih. Nah, kemudian pertanyaannya selanjutnya adalah seperti apa kegiatan para jamaah selama karantina 5 hari di Madinah? Nah, ini karantina memang 5 hari, Ustaz ya? Atau gimana, Ustaz? Betul. Untuk karantina memang Saudi menerapkan 5 hari bagi jemaah umroh. Dan PCR-nya 2 kali sebelum karantina selesai. 2 kali. Ketika datang itu diadakan PCR. Setelah 2 hari setelah PCR itu selesai, PCR kembali untuk keluar dari karantina. Baik. Berarti pas mau masuk PCR? Iya, betul. Berarti meskipun dari Indonesia bawa PCR, nanti di PCR lagi malamnya. Nanti di PCR pas mau masuk ke karantina, malamnya? Malam di hotel masing-masing, insya Allah. Sebelum masuk ke karantina ya, intinya ya? Pokoknya sudah di hotel karantina. Iya, betul. Sudah di hotel karantina. Iya, betul. Kan udah masuk dulu otomatis. Baru 5 hari. Iya. Pas mau keluar, PCR lagi. Iya, sebelum keluar, sehari sebelum keluar itu PCR lagi. Negatif semua, baru besoknya bisa ke Masjid Nabawi. Adapun kegiatan jamaah itu di dalam kamar, ya perbanyak istighfar, baca Quran, sholat. Adapun kepentingan untuk makan, mungkin disediakan hotel hanya cukup air minum misalnya 1 botol, boleh untuk request untuk kepada mutawifnya. Nanti bisa dibelikan apa kebutuhan yang mungkin mendesak, silakan bisa menghubungi tour guide-nya masing-masing, insyaallah. Oh gitu. Jadi memang benar-benar di dalam kamar gitu ya. Iya, yang melayani itu adalah guide-nya mutawif. Seperti itu. Itu posisi di Madinah. Adapun di Mekah atau di Jeddah dia landing ya, maka itu mutawif tidak bisa menemani jemaah ketika karantina. Kenapa? Karena hotelnya itu langsung via bandara langsung mengarahkan hotel khusus. Dan dilayani hanya oleh petugas hotel. Dari hotel. Iya. Guide nggak bisa masuk ke situ karantina mutawif. Iya. Otomatis guide
bebas tugas. Bebas tugas dulu. Seperti Ketika selesai karantina, PCR keluar yang kedua, maka pas mau baru dia ambil pergi ke Madinah setelah itu. Ya baik. Sekarang untuk di Madinah ini berarti ini kan pertanyaan kalau misal hotelnya berbeda, Ustaz, ya. Sekarang kalau hotelnya satu, Ustaz, apakah perlu PCR lagi? Hotel yang satu karantina? kemarin alhamdulillah jemaah yang saya bawa sekarang satu hotel dari awal datang sampai check out ke Mekah itu hotelnya itu saja tetap 2 kali Tetap 2 kali PCR ya. Sekarang pertanyaannya apakah jadi ini untuk kaitannya dengan pertanyaan yang keempat, sahabat sekalian ya. Jadi tadi sudah dijawab oleh Ustadz Farid mengenai kegiatan para jamaah di dalam karantina hotel itu memang benar-benar di dalam kamar, sholat, makan bahkan ya, makan terus minum, semuanya di dalam kamar. Untuk kebutuhan tertentu bisa dibantu oleh guide atau mutawif. Namun kecuali kalau di Jeddah itu hanya petugas dari hotel seperti itu. Nah, kaitannya ini adalah dengan masuk ke Masjid Nabawi nanti. Kalau misal jamaah ini berada dalam satu hotel, ternyata itu pun harus PCR juga. Nah, apakah berkaitan nih dengan cara masuk Masjid Nabawi ya? Sebelum kita teruskan, jangan lupa sahabat sekalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu, kemudian di share dan like agar semakin banyak yang bisa mengetahui informasi yang insya Allah sangat bermanfaat ini, dan juga bisa membantu perkembangan channel saya pastinya seperti itu. Oke, kita langsung lanjut lagi. Oke, baik sahabatku sekalian, jadi sekarang kami pindah lokasi ya, untuk menjaga waktu istirahat teman-teman yang berada di kamar sana. Dan Masya Allah Ustadz Farid, jadi kita lanjutkan obrolan kita mengenai persyaratan masuk ke Masjid Nabawi. Ini apakah untuk PCR kedua ini merupakan syarat untuk masuk ke Masjid Nabawi atau gimana Ustadz Farid? Mungkin bisa sedikit diberi gambaran agar kita bisa ada penjelasan seperti itu. Ya, tafadhol. Ya, bismillah. Untuk PCR kedua itu adalah dari pihak pemerintah. Tentunya jemaah ketika kedatangan melakukan PCR awal, dan sebelum keluar dari karantina itu melakukan PCR kembali. Adapun masuk untuk ke Masjid Nabawi itu cukup dengan menggunakan gelang yang diberikan oleh muasasah. Gelang berupa gelang, di sana dijaga polisi, tinggal ditunjukkan bahwasanya mu'tamirin di luar Saudi Arabia, mereka tahu bahwasanya ini jamaah umroh di luar Saudi Arabia, dan dia paham dan dipersilakan untuk masuk ke Masjid Nabawi insyaallah taala. Jadi bisa dibilang sederhana ya, mudah ya, hanya dengan gelang itu saja. Ya. Tapi kemarin saya dengar katanya ada kasus gini, Ustaz. Jadi ada jamaah, tapi malah ditanya sama polisi mana tawakalna seperti itu. Jadi ada satu aplikasi tawakalna yang kita pakai di sini, ternyata ditanyakan ke jamaah Indonesia. Itu pernah terjadi nggak sama Ustadz Farid? Ya, kebetulan kami mengalami hal tersebut sempat ketika subuh sholat ditanyai semua jemaah tawakalna. Tawakalna itu seperti peduli lindungi kalau di Indonesia. Maka di situ pun pada asalnya tidak sih untuk masuk ke masjid. Nah, kebetulan aja qadarullah pada saat pagi itu mungkin lagi ada perintah untuk agar jamaah masuk ke masjid itu melihat tawakalna. Akan tapi insyaallah taala cukup dengan menggunakan gelang tersebut. Ketika pada zuhurnya, ketika zuhur kita hanya menggunakan gelang cukup insyaallah. Ketika tawakalna, insyaallah kita bisa download. Apabila kita PCR sudah selesai, itu kita bisa lihat hijau tawakalna kita. Adapun qadarullah mungkin sistem di Saudi belum koneksi sama via muasasah. Jamaah yang menggunakan tawakalna tetap ungu. Ungu itu maksudnya dalam karantina masih, padahal udah keluar karantina kita.
Nah, itu makanya itu perlu koneksi muasasah dengan pemerintah Saudi Arabia gitu. Iya, iya. Jadi itu pas waktu mau masuk masjid ya. Ya, Pas ditanyain. Nabawi. Taib. Waktu itu ditanyain oleh polisi. Terus solusinya seperti apa, Ustaz? Tidak bisa masuk atau gimana?